juz-juz yang lalu. Mungkin berhubung waktu sudah siang, langsung saja untuk pada Ustadz Muhammad Haris, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Tafadhalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-akmalani al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa kembali berjumpa dalam rangka mengkaji tafsir daripada Al-Quran secara ijmali atau secara, dan sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatannya 15 menit karena harus persiapan safar ya, dan ini karena sebentar lagi saya juga akan safar paling dalam hitungan 1 jam lagi. Jadi saya minta izin untuk pertemuan pagi ini, insya Allah akan berusaha saya sampaikan secara singkat biidznillah ta'ala. Nah, para jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada surat yang pertama, yaitu surat Al-Anbiya. Yang mana surat Al-Anbiya, Afwan, ini suara jelas ya? Suara jelas? Insya Jelas, Allah jelas. Ustaz. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Anbiya yang mana dia merupakan surat Makkiyah yang berjumlah 112 ayat, dan juga sebagaimana namanya dia menceritakan berbagai kisah para nabi dan juga tentang dakwah mereka. Lalu juga bercerita tentang bagaimana mereka mendustakan bagaimana mereka mendustakan setiap nabi yang diturunkan kepada mereka. Juga seperti kebanyakan surat Makkiyah yang mana kalau surat Madaniyah itu berisikan syariat, maka kalau surat Makkiyah kebanyakan yang berisikan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala dan banyak bantahan terhadap orang-orang atau terhadap kesyirikan atau orang-orang musyrikin. Juga pembahasan terkait dengan hari akhir. Nah, di bagian pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, bahwasanya telah dekat waktu manusia itu dihisab. Ya, bahkan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ana wasa'atu hakada, antara aku dengan datangnya hari kiamat, kata Rasulullah, itu hanya segini ya, ini jaraknya seperti 2 jari. Itu bukan betul-betul seperti 2 jari, namun petunjuk dari Rasulullah mengatakan ana wasa'atu kahatain, ya, ini antara aku dan hari kiamat itu seperti 2 jari ini, itu menunjukkan tentang betapa dekatnya hari kiamat yang akan datang kepada kita. Namun sebagaimana kita tahu bahwasanya kiamat itu ada 2 macam, yaitu kiamat kecil dan juga kiamat besar. Yang mana kiamat kecil dikatakan kiamat kecil yaitu ketika seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang meninggal dalam keadaan lalai, ya, yaitu dia tidak setiap kali datang peringatan, setiap kali dia mendengar ayat yang baru dari Allah Subhanahu wa taala, atau setiap kali dia mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan, dia kembali lalai dan bahkan mendustakannya. Yang kita khawatirkan adalah kita termasuk orang-orang yang wafat atau yang meninggal dalam keadaan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melupakan tentang datangnya hari kiamat dan juga kematian. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berlindung kepada Allah dari sifat-sifat manusia yang selalu kufur. Yakni mereka sudah dikasih peringatan, mereka sudah dikasih tanda-tanda kebesarannya, namun mereka lebih memilih kufur dan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian di sini poin kedua, jika di sana ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi itu akan rusak. Kenapa? Karena kalau di sana ada Tuhan selain Allah, itu berarti di sana ada zat lain yang mengatur alam semesta. Yang itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau seandainya ada lebih daripada satu zat yang maha kuasa atau yang mampu mengatur alam semesta, maka yang terjadi di dunia ini adalah chaos. Yang satu maunya ini, yang satu maunya ini. Sehingga di sana harus ada, kalau diistilahkan adalah seperti pemberi atau penguasa yang mutlak, atau pemberi pengaruh yang mutlak.
yaitu Allah Subhanahu wa taala huwal awwal wal akhir, itu zat Rabb yang tidak ada yang mendahuluinya, juga tidak ada yang lebih abadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti Allah sudah ada dari dulu. Kita tidak bertanya kapan mulainya, karena Allah la bidayata lahu, tidak ada permulaannya. Allah sudah ada dari dulu. Kemudian juga la nihayata lahu, Allah tidak ada akhirnya. Kemudian kalau ada Tuhan lebih daripada satu, maka yang satu pengen orbit matahari geser sedikit, yang satu pengen orbit matahari pindah kemana, itu tidak mungkin. Bahkan kita meyakini bahwasanya di setiap organisasi itu harus memiliki satu pemimpin. Kalau memiliki dua pemimpin, itu berarti dia memiliki dua otak. Kalau ada, atau kita bisa bayangkan satu komputer memiliki dua motherboard, mana yang akan berfungsi? Tidak akan berfungsi. Atau memiliki dua, apa ya istilahnya, atau dia memiliki dua otak. Itu tidak mungkin. Pasti kita akan memfungsikan salah satunya, ya. Kita akan fungsikan salah satunya, atau yang mungkin adalah satu otak yang memiliki kekuatan 2, 3 dan seterusnya. Kemudian berikutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti akan mati, ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, ya. Dan itu, kematian itu adalah kiamat yang datang tiba-tiba. Maksudnya apa? Kiamat itu dianggap sebagai kematian itu dianggap sebagai kiamat kecil bagi manusia. Dan sebagaimana hari kiamat besar yang kelak datang di akhir zaman, kematian juga akan datang tiba-tiba. Namun waktunya, kapannya, tempatnya, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kematian, maka tidak lagi bermanfaat apapun yang kita miliki. Bahkan kita tidak bisa beramal saleh kecuali amal-amal yang memang pahalanya bisa terus mengalir, seperti sedekah, seperti kita ilmu yang bermanfaat, kemudian seperti doa dari anak saleh atau keluarga kita yang saleh. Kemudian berikutnya, di sini dalam surat ini juga diceritakan bagaimana proses Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan berhala-berhala yang ada pada kaumnya. Kita tahu bahwasanya Nabiullah Ibrahim itu lahir di rumah, ini ada suara antum, ada yang dengar suara-suara, ini dimohon dinonaktifkan dulu ya kalau ada suara-suaranya. Syukran. Nah, kita tahu bahwasanya Nabiullah Ibrahim itu lahir di sebuah rumah yang isinya adalah pencipta atau pemahat patung, atau bisa kita sebut sebagai workshopnya patung, seperti itu. Dan ini bukan tidak mungkin seorang nabi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala lahir di rumah penyembah berhala, itu bukan tidak mungkin. Dan sebagaimana kita pernah jelaskan yang lalu, bahwasanya bukan tidak mungkin nabi itu orang tuanya kafir, atau mungkin nabi istrinya kafir, mungkin nabi anaknya kafir, itu bukan tidak mungkin, dan itu bukan aib untuk mereka, ya. Itu bukan sama sekali bukan aib untuk mereka. Kemudian ketika Nabi Ibrahim itu di sepanjang hidupnya dia banyak melihat orang-orang menyembah patung dan sebagainya. Akhirnya Nabi Ibrahim pun membuat sedikit tipu muslihat. Bagaimana caranya? Ketika kaumnya itu sedang berada pada suatu acara yang besar, yaitu suatu hari besar untuk mereka, semua diundang, Nabi Ibrahim tidak datang. Lantas kemudian Nabi Ibrahim masuk ke tempat ibadah mereka, lalu Nabi Ibrahim hancurkan semua patung tersebut, disisakan satu yang paling besar, lalu dikalungkan kapaknya di lehernya, ya. Lalu ketika orang-orang datang ke tempat ibadah tersebut, mereka kaget, kok patungnya hancur. Terus ada orang yang bilang, loh ini semuanya kita sedang acara kecuali Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dipanggil di sidang, lalu mereka berdebat, kamu kenapa hancurkan patung kami? Kata Nabi Ibrahim, bukan saya, tapi itu patung yang paling gede. Tapi akhirnya mereka nyeletuk, ya, nggak mungkin, mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain, katanya begitu, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat. Akhirnya kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, lah kalau gitu kenapa kalian nyembah patung tersebut, patung yang tidak dapat, ya, kata mereka, ya. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang ngelakuin itu patung yang paling besar ini. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya mereka, kalau mereka, atau tanya patung itu kalau dia bisa ngomong.
ya thumma nusiku ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun, ya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka terdiam, ya mereka terdiam, mereka nggak bisa membantah perkataan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena mereka tahu kalau patung-patung yang mereka sembah itu sejatinya tidak bisa berbicara, mereka tidak bisa memberi manfaat ataupun madarat, ya. Lalu akhirnya singkat cerita mereka pun membakar Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin, ya. Kemudian jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Dan ini bukti bahwasanya memang betul kita secara umum, kalau kita dibakar dengan api, secara umum kita pasti akan terbakar. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Pada contohnya Nabi Ibrahim di sini, Allah tidak menghendaki Nabi Ibrahim terbakar, jadilah tidak terbakar. Kemudian berikutnya, ijabah doa para nabi. Maksudnya apa? Kita lihat di sini banyak sekali kisah-kisah para nabi. Di sini seperti kisah Nabi Lot, kisah Nabi Nuh, kemudian kisah Nabi Daud, ya, dan sebagainya. Yang semuanya di antara karakteristik mereka adalah mereka suka atau mereka itu rajin sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita ingin mengikuti sunnahnya para nabi, apa yang dimaksud dengan sunnah? Yaitu ajarannya para nabi adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana manusia yang benci kalau sering diminta. Kita kalau banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah semakin cinta kepada kita. Justru kalau kita tidak ada minta-mintanya sama Allah, ya kita tidak mengemis kepada Allah, kita tidak merendah di hadapan Allah, Allah justru murka kepada kita. Dan ini bukti bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa, Allah adalah zat yang maha kaya. Allah tidak butuh dengan kita, Allah tidak butuh dengan doa kita, justru kita sebenarnya yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diceritakan bagaimana Nabi Ayub diberi cobaan berupa penyakit, Nabi Yunus diberi cobaan berupa apa? Ditelan ke dalam perutnya ikan paus. Kemudian Nabi Zakaria yang setelah sekian lama tidak juga diberi keturunan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan dengan apa? Dengan wasilah berupa doa yang mustajab atau doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan, ya, pada ayat yang ke-92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ya, mereka lah para pemimpin kita, para imam kita, umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'buduh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah Rabb, ya, adalah Rabb kalian. Maka sembahlah aku. Nah, ini kalau kita mungkin sering bertanya, mana dalil bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada kata-kata rububiyah dan kata-kata uluhiyah. Di sini, wa ana rabbukum, aku Rabb kalian, aku adalah yang menciptakan kalian, aku adalah yang mengatur alam semesta dan sebagainya macamnya, itu kata Allah. Fa'budu, ya, wa ana rabbukum fa'budun, afwan. Wa ana rabbukum fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi karena Allah lah yang menciptakan kita, karena Allah memberi kita rezeki, Allah mengatur alam semesta, maka sembahlah kita. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang paling pantas untuk disembah, ya. Karena tidak ada satupun makhluk, ya, namanya sudah makhluk, dia dicipta, ya, tidak ada selain Allah yang berhak untuk disembah. Dan itu adalah wahyu atau yang diturunkan kepada para nabi, pesan mereka sama, yaitu tauhid. Kemudian berikutnya kita beranjak kepada surat Al-Hajj, yang mana Al-Hajj ini sebagian ayat-ayatnya adalah ayat Makkiyah dan sebagiannya lagi adalah ayat Madaniyah. Jumlah ayatnya ada 78 ayat. Kenapa dinamakan surat Al-Hajj? Karena di dalamnya ada perintah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk memanggil manusia agar mereka berhaji ke Baitullah yang ada di kota Makkah, yang ada di Makkah. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala membahas tentang hari kebangkitan manusia, yaitu hari di mana terjadi goncangan dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum." Wahai sekalian manusia, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat-sangat besar. Kemudian, ya, itu sampai membuat apa? Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya, di sini dikatakan apa? Pada hari itu, yaitu pada hari terjadinya guncangan tersebut,
semua perempuan yang menyusui akan lalai terhadap anak. Maksudnya apa? Saking dahsyatnya kejadian di hari kiamat, setiap orang akan tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Semua orang yang dulunya kufur, semua orang yang dulunya mereka mendustakan kabar-kabar dari Allah dan juga Rasulnya, akhirnya mereka merasakan sendiri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, yaitu datangnya hari kiamat. Ya, akan tetapi yang menjadi catatan, ketika datang hari kiamat tidak tersisa di muka bumi kecuali manusia terburuk. Ya, karena dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya hari kiamat itu tidak datang kecuali kepada manusia terburuk. Karena ketika itu kita pernah mendengar bahwasanya manusia atau orang-orang yang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelumnya dengan apa? Dengan rih yang keluar dari ketiak mereka, dengan angin yang keluar dari ketiak mereka yang aromanya wangi lalu mewafatkan mereka. Kemudian Allah barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi. Dan ini sekedar informasi bahwasanya kejadian-kejadian dari misalkan matahari terbit dari barat, kemudian seperti misalkan bahkan ada yang mengatakan matahari terbit dari barat itu masih nanti-nanti ya, masih tengah-tengah atau yang terakhir-terakhir dari tanda-tanda datangnya hari kiamat, seperti datangnya Dajjal atau datangnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi dan seterusnya. Itu semua timelinenya cukup lama. Bahkan dikatakan nanti pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu hari seperti setahun, kemudian satu hari berikutnya seperti sebulan dan seterusnya sampai seperti hari-hari normal. Bahkan setelah matahari terbit dari barat, kemudian akhirnya Allah kembalikan, itu setelah matahari terbit dari barat itu nggak langsung Allah hancurkan. Ya, setelah matahari terbit dari barat, kemudian tenggelam, kemudian Allah kembalikan terbit dari timur lagi, itu masih ada kehidupan. Ya, dan ketika itu sudah ditutup pintu taubat, yang itu berarti apa? Orang yang beriman berimanlah, orang yang kafirlah dia, seperti itu. Dan terus masih ada terus sampai bumi dihancurkan, sampai Allah wafatkan semua orang yang beriman, baru kemudian tersisa orang-orang kafir, mereka bikin kerusakan, menghancurkan Ka'bah, apa segala macam, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Jadi yang melihat langsung terjadinya hari kiamat hanya orang-orang kafir. Jadi jangan penasaran. Kalau penasaran, baca bukunya, pelajari, baca Al-Quran, pelajari tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertama menjelaskan tentang dari mana manusia itu berasal, kemudian juga bagaimana Allah membuat bumi itu subur dengan diturunkan air hujan. Kemudian ketika bumi yang sudah mati bisa Allah hidupkan lagi, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali manusia setelah mereka diwafatkan, setelah mereka dibinasakan kelak pada hari kiamat. Ya, dan ini kita tidak ragu. Dalam kaedahnya mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan kembali, atau gini, untuk kita membuat sesuatu kedua kalinya itu lebih mudah daripada membuat sesuatu pertama kalinya. Terlebih untuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang baru aja gampang, apalagi cuma menciptakan kembali atau membangkitkan kembali, itu sangat mudah. Sangat mudah sekali, ya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga bercerita bagaimana tentang situasi orang-orang kafir di neraka, yang mana mereka dipakai baju terbuat dari besi dan sebagainya, mana mereka disiram dengan air yang dapat dan seterusnya, dan ini terjadi selama-lamanya, ya. Ini terjadi selama-lamanya, ya. Tidak ada akhirnya untuk orang kafir. Sedangkan untuk orang-orang yang masih ada di dalam hatinya keimanan, walaupun sebiji atom, pasti Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga ketika bisa dengan syafaat, bisa juga, dan ada syafaat yang dapat menolong mereka. Allah memerintahkan orang-orang beriman sawi, kemudian setelah itu tidak ada yang tersisakan, dan mereka bukan dengan syafaat, adalah orang yang taat. Ya, kemudian juga bercerita tentang bagaimana, ya, orang-orang yang Allah beri hidayah, orang yang Allah
orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik berasal dari surga. Kemudian berikutnya terdapat panggilan untuk haji. Ingat, kata-kata haji di sini berupa panggilan, ya. Jadi haji itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Gunanya di dahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk sampai ke Baitullah, kemudian untuk membangun Ka'bah bersama putranya. Lalu digunakan apa? Ka'bah tersebut untuk melaksanakan ibadah haji. Agar apa? Agar kita bisa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim membangun tempat tersebut dan diperintahkan untuk dibersihkan dari segala kekotoran dan kesyirikan. Barulah kemudian manusia dipanggil untuk berhaji dan seterusnya. Yang mana haji itu isinya adalah ibadah. Haji isinya adalah zikir. Haji isinya adalah kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengagungkan kesucian dan juga syiar Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengut, Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjamin perjalanannya. Jadi untuk saat ini mungkin kita, khususnya di sini anak-anak muda, kalau mungkin barangkali mayoritas kita dulu, kita pastikan bahwasanya kita itu menyeru atau menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita berusaha segala cara untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memenuhi panggilan tersebut. Makanya kita sering mendengar bagaimana orang yang dengan pekerjaan yang mungkin sebagian orang diremehkan, tapi ternyata bisa berangkat haji. Dan begitu banyak orang yang hartanya jutaan, miliaran, Allah belum kasih taufik untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat, Ramadan, puasa di bulan Ramadan, umrah, haji, itu semuanya panggilan. Yang penting kita penuhi tersebut, atau panggilan tersebut. Misalkan kita penuhi panggilan haji, maka otomatis kita sudah menjadi tamu Allah atau menjadi calon tamu Allah. Minimal kita sudah ijabah, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memenuhi yang akan memenuhi kebutuhannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tinggal waktunya ya tunggu, yang penting kita ijabah dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan umrah dan juga melaksanakan haji, ya. Kalau ada yang mau umrah dalam waktu dekat, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kalau ada yang mau haji tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan kalau bisa untuk meniatkan berangkat haji tahun ini. Kenapa? Karena kalau untuk meniatkan berangkat haji tahun ini, kalau dapat tahun depan, alhamdulillah. Kalau berangkat niatkan haji tahun ini ternyata dapat 2 tahun lagi, alhamdulillah. Pokoknya setiap tahun kita berniat untuk haji, setiap tahun kita berniat untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat ini juga terdapat izin berjihad ketika dizalim. Karena apa? Di awal Islam atau di awal masa Islam, Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan kaum muslimin untuk berjihad. Maksudnya di sini adalah berperang, bahkan dakwah juga harus diam-diam, ya, karena Allah perintahkan mereka untuk berhijrah, yang mana hijrah itu ada kedua tempat. Ketika itu ada ke Habasyah atau Ethiopia saat ini, yang kedua adalah ke kota Madinah, ya. Semuanya mereka adalah muhajirin, dan ketika mereka sudah bisa menghimpun kekuatan, barulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk membalas kezaliman yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Kemudian surat ini ditutup dengan perintah rukuk dan juga sujud. Ya, diperintahkan untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diperintahkan untuk berjihad. Ingat, dulu pernah kita sampaikan bahwasanya jihad itu tidak melulu dengan menumpahkan darah. Kata-kata dalam bahasa Arab, qatala yaqtulu dengan qatala yuqatilu itu adalah bahasa yang berbeda atau memiliki makna yang berbeda. Kalau qatala yaqtulu artinya membunuh, tapi kalau qatala yuqatilu artinya memerangi, yang mana memerangi itu tidak mesti membunuh, tidak mesti menumpahkan darah. Kita memerangi kebodohan dengan belajar. Kita memerangi rasa malas dengan berijtihad, ya, dengan berjihad tadi, dengan menguatkan niat dan sebagainya. Kita memerangi kemunafikan dengan cara apa? Dengan cara belajar dan seterusnya, ya, dengan cara banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya. Maka dari itu, dan jihad itu untuk semua orang, ya, untuk semua orang. Bahkan untuk saat ini jihad yang paling penting adalah menuntut ilmu. Kita apa namanya, kita menuntaskan atau menghilangkan kebodohan dari diri kita, baru kemudian kita hilangkan kebodohan dari orang lain. Itu saat ini adalah jihad yang paling utama. Kemudian juga jangan lupa, ya, kita juga mempersiapkan kekuatan, dalam arti kita tetap bekerja untuk menghimpun harta untuk jadi bekal jihad kita. Kemudian juga kita menghimpun kekuatan, bukan untuk sekedar berperang, tapi maksudnya apa, kalau sewaktu-waktu pemimpin kaum muslimin misalkan menyeru untuk berperang dengan orang-orang kafir, kita sudah siap. Mental kita yang paling pertama disiapkan, mental dulu, fisik nanti Allah yang bantu. Dulu kaum muslimin mereka berjihad berperang melawan orang-orang kafir, mereka orang-orang yang sangat lemah. Maksudnya apa, lemah itu bukan fisiknya kan, tapi jumlah mereka sangat sedikit, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan fisik mereka, kemudian memberikan bantuan dengan diturunkan pasukan berupa malaikat dan lain sebagainya, ya. Intinya adalah kita selalu meminta taufik, meminta kekuatan kepada Allah untuk beribadah, untuk berjihad. Kita meminta hidayah agar kita terus berjalan di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin insya Allah kita lanjutkan kajian kita esok hari. Namun untuk besok kalau sekarang saya berlokasi di Karanganyar, di Jawa Tengah, ya. Besok mungkin sudah di tempat lain. Nanti besoknya lagi tempat lain lagi, besok lagi tempat lain lagi, baru mungkin hari Selasa baru kembali ke sini, ya. Jadi ya insya Allah kita akan coba maksimalkan waktu yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu, ya. Dan karena anak ingin safar, maka anak sampaikan kepada antum sekalian, astaudillaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ya, nanti antum cari jawabannya di internet, ya. Doa untuk orang yang hendak safar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu. Kami kembalikan kepada MC. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas penyampaian materinya. Semoga kita bisa lanjutkan kajian tafsir di esok harinya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.